Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'na bi 'ulumihi wa nafahatihi wa bi imdadihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita semua hadir kembali dalam majelis atau kajian rutin kita. Mudah-mudahan seiring dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, Allah limpahkan rahmah dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang pada pertemuan lalu kita telah memasuki seputar atau bab najis dan cara menghilangkannya. Kemarin kita baru memasuki tahap pertama terkait dengan jenis atau macam daripada najis. Beberapa di antara jenis atau macam daripada najis telah kita bahas pada pertemuan lalu. Pada kesempatan ini juga kita masih membahas seputar jenis atau macam daripada najis tersebut. Di antaranya disebutkan di antara benda najis yaitu wal juz'u al munfasil minal hayyi kamaitatihi, bagian atau anggota yang terpisah dari hewan yang hidup, maka anggota yang terpisah tersebut secara hukum dikatakan kamaitatihi, sebagaimana bangkainya hewan itu sendiri. Mungkin masih bingung. Kemarin kita mengenal ada 3 jenis hewan atau bangkai yang halal dan boleh dimakan. Di antaranya as-samak, ikan, wal jarat, dan belalang, ya kan? Dan ini diambil dari hadis Nabi, uhillat lakumul maitatan wadaman. Ini lengkap hadisnya. Dihalalkan terhadap kalian, kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah. Walaupun yang kita bahas ini adalah bangkainya, tapi lengkapnya hadis ini seperti itu. Adapun yang dimaksud uhillat lakumul maitatan wadaman, dihalalkan terhadap kalian 2 bangkai dan 2 hayawan. 2 bangkai yang dimaksud adalah as-samak wal jarat, ikan dan belalang, yang kemarin dah kita bahas kan. Kemudian adapun darah, al-kabid wat tihal, yaitu limpa dan hati. Karena hati dan limpa itu asal muasalnya tercipta dari darah. Walaupun ketika sudah menjadi hati atau limpa tak disebut lagi darah. Tapi kalau kita lihat asal muasalnya, dia tercipta dari darah. Oleh karenanya ini termasuk di antara yang dikecualikan. Nah, tadi itu terkait dengan bangkai, berarti cuman ada 2 bangkai yang dihalalkan, ikan dan belalang.
ini disebutkan anggota hewan yang terpisah, anggota hewan yang hidup yang terpisah, maka hukum yang anggota yang terpisah atau yang terlepas tersebut dihukumi sebagaimana bangkainya. Artinya kalau ada di antara anggota hewan yang dalam hal ini adalah ikan, terpotong dia, atau kita dapat kepalanya saja, ekornya dah tak ada. Ini biasa kalau di laut itu biasanya di jaring itu kadang-kadang tinggal kepalanya. Nah, badannya udah dimakan buntal, tahu buntal? Karena salah satu di antara yang makan ikan itu biasanya buntal. Nah, potongan itu bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya sama dengan status hewan itu. Kalau matinya halal tak? Kebetulan ikan matinya halal, maka potongan atau anggota yang terpotong dari hewan itu pun halal. Ada ikan lele dipotong orang, kepalanya hidup masih lepas, potongan ekornya, badannya tersisa, mati tentunya. Lah sekarang ini kan hidup nih, yang punya badan nih, kepala hidup. Ada, saya pernah lihat video, nggak tahu bertahan lama apa enggak, di Facebook kalau tidak salah. Ada ikan betok, ikan kepuyu kata orang kita, orang Banjar sebutnya ikan betok mungkin ya. Nah itu ikan itu putus kepalanya, putus asli, tapi kepalanya berenang. Kepalanya itu dengan yang masih ada siripnya di sini nih, mungkin dia pakai insang kali ya. Nah, hidup, kepala badannya terputus. Nah kalaulah itu kemudian dihadapkan dengan kita, ada ikan kepalanya kemudian sepotong kepalanya hidup, sebagiannya tinggal, boleh tidak kita makan yang terpotong? Boleh. Kenapa? Karena status hewan itu sendiri, bangkainya pun halal. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ya? Ada paha belalang. Belalang pahanya lepas, terbang dia, pahanya tinggal. Boleh tidak saya makan paha belalang nih? Boleh. Kenapa? Karena statusnya belalang, bangkainya pun halal. Nah, paham. Sekarang saya contohkan lain. Ada kambing ditabrak mobil, saking lajunya mobil, pahanya lepas. Hidup kambingnya dengan satu kaki, dengan 3 kaki, satu pahanya tinggal, kambingnya hidup. Pertanyaan, Ustaz, boleh tak saya makan paha kambing nih? Khilaf berarti. Ada yang pendapat boleh, ada yang tak boleh. Tadi kan di awal, makanya saya contohkan 2. Paham? Anggota, saya ulangi ya, anggota hewan yang terpisah, anggota hewan yang hidup yang terpisah dari badannya, maka status yang terpisah tersebut dihukumi sebagaimana bangkainya hewan tersebut. Sekarang kambing, kalau tak dipotong bangkainya halal tak? Ada yang halal, ada yang haram, khilaf juga. Halal atau haram? Haram. Lah berarti kita sudah dapat jawabannya. Kambing ditabrak mobil, pahanya tinggal, kambingnya hidup. Ustaz, emang Ustaz paha kambing Ustaz? Macam mana nih hukumnya? Haram, najis. Kenapa? Karena bangkainya kambing, kalimat bangkai itu kemarin saya jelaskan. Maka yang kemarin itu memberikan penjelasan juga sekarang. Kemarin makanya saya detailkan terkait dengan bangkai. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu adalah hewan yang dimakan dagingnya tapi tak dipotong secara syar'i. Lah ini kan yang belum dipotong, masih hidup dia. Maka statusnya bangkai. Bangkai hewan yang andai kata bahkan ditabrak mati, kan bangkai dah, tidak sempat dipotong, ditabrak mati langsung. Terus kita bilang, Ustaz, boleh kita makan? Tidak boleh. Sama, andai kata dia masih hidup pun, pahanya tinggal, karena kambing bisa hidup dengan 3 kaki,
Sekarang statusnya bagaimana ini? Sama. Kalau seandainya bangkainya kambing tersebut, artinya kalau kambing tersebut bangkai, statusnya bangkai, yaitu yang tak dipotong secara syar'i. Nah, kira-kira bangkainya hukumnya halal apa haram? Haram. Maka status ini juga sama. Nah, jadi kalau besok-besok nemu ayam, paha ayam, kecuali paha ayam tercecer di jalan, yang memang mungkin kantong yang beli bocor, itu memang udah dipotong, bang. Nah, ini kasusnya kayak tadi itu saya katakan. Nah, maka statusnya bangkai, ya sedekahlah, entah ke bebek, entah ke apa. Kita makan nggak boleh. Nah, ini yang dimaksud wa juz'ul munfasil minal hayy kamaitatihi. Coba diterjemah itu apa? Saya pengen tahu tadi. Ada enggak? Ketemu enggak? Coba minjam sebentar. Sekaligus kita cek terjemahannya. Lupa saya. Nih, wal juz'u al munfasil, bagian yang terpisah, halaman 48. Bagian yang terpisah dari hewan seperti bangkai dihukumi najis. Oh, ini tidak tepat. Bukan gitu ngerti kan ini. Bagian yang terpisah dari hewan, bagian yang terpisah dari hewan yang hidup, maka hukumnya seperti bangkainya, gitu sebenarnya. Kalau ini bagian yang terpisah dari hewan seperti bangkai, agak payah ya, dihukumi najis. Ini simpelnya seperti itu. Tapi kalau terjemahan sebenarnya wal juz'u, saya terjemahkan per kalimat. Wal juz'u anggota, juz'u itu bagian, al munfasil yang terpisah, minal hayawan dari hewan. Kalimat hayawan itu berarti hidup. Nah, maka hukumnya kamaitatihi, seperti bangkainya hewan itu sendiri. Nah, kayak tadi saya contohkan kambing kemudian ditabrak, lepas kakinya atau pahanya. Kalau orang tanya apa hukum paha yang terpisah dari kambing, tanyaannya kembalikan kepada kambing. Kambing nih walaupun halal, kalau statusnya bangkai halal enggak? Kalau jawabannya tidak halal, maka haram. Nah, itu yang dimaksud. Nah, terus selanjutnya, nah ini contoh yang saya berikan tadi, saya kira sudah bisa memberikan kefahaman. Nah, bahkan ini saya tambahkan, bahkan andai kata ada kambing pahanya terpisah pahanya, kena tabrak, kambing masih hidup, karena kita tak tega dia hidup dengan 3 kaki, sehingga kita potonglah kambing tadi. Nah, kambing dipotong secara syar'i. Halal kambingnya? Halal. Ini tetap tak halal. Pahanya tetap tak halal, paha yang terpisah sebelum dipotong kambing. Ya? Karena yang dimaksud itu dihukumi seperti bangkainya. Kalau yang tadi dipotong kan bukan bangkai. Kambing saya potong, genah, bismillah ngadep kiblat semua. Apa dikatakan bangkai? Bukan. Bukan bangkai. Bangkai itu kalau dia tak dipotong secara syar'i, mati modal, kebelit, ketenggelam, itu namanya, atau ketabrak, itu namanya bangkai. Ya? Nah, kemarin dah saya jelaskan. Jadi tidak membuat ini halal. Cepat-cepat potong kambing, nggak pula, sayang pahanya. Ya enggak, pahanya udah dihukumi lain. Enggak boleh lagi. Ambil pahanya, ngapa pula? Ini dah halal, berarti otomatis sana halal. Enggak, bukan begitu cara menghukumnya. Terpisahnya, karena dia terpisah sama masa hidupnya dia. Sekarang kalau dihukumi bangkainya apa? Kalau bangkai najis, berarti ini najis.
Sehingga kalaupun sudah dipotong, maka yang halal yang dipotong saja. Yang sudah terpisah dari yang terpotong tidak halal. Tetap hukumnya najis. Kemudian selanjutnya, illa sya'ral ma'kul. Nah, ini pengecualian. Kecuali anggota yang terpisah dari hewan yang hidup. Tadi kan dihukumi sebagaimana bangkainya. Kalau bangkainya tidak halal, maka yang terpisah juga tidak halal. Kalau kalau bangkai hewan tersebut kemudian najis, maka yang terpotong atau yang terpisah dari hewan tersebut juga najis. Tapi ada pengecualian, illa, kecuali. Apa itu? Yang pertama, sya'ral ma'kul, kulit, bulu atau bulu lah, bulu hewan yang dimakan dagingnya. Ayam dimakan dagingnya? Dimakan. Dagingnya dimakan ayam. Sekarang ada bagian dari ayam, yaitu bulunya, terlepas dari ayam. Kan seringkali itu, terlepas dari hewan, dari ayam. Maka bulu hewan atau bulu dari ayam ini dihukumi tidak najis. Jangan dibilang halal, nanti dimakan orang. Tidak najis. Makanya orang dulu biasanya dibuat dengan kuping-kuping. Kalau najis tak boleh. Bulu ayam yang lepas itu, ini pengecualian. Walaupun ayamnya ternyata ditabrak orang mati. Ya Allah, ini bulu ayam jogok aku nih, mati tadi itu. Adalah bulu najis. Enggak. Bulu pengecualian. Bulunya. Dan ini atau kalau kita sebut hewan yang lain apa? Sapi, ya, bulu sapi, kemudian kambing, itu pengecualian. Yang pokoknya standarnya bulu dari hewan yang dimakan dagingnya. Kalau bulu harimau, najis. Karena harimau tak dimakan. Harimau tidak boleh dimakan. Bulu babi, oh iya, babi aja pakai bulu. Kuas dari bulu babi. Iya, Anda tahu juga saya itu. Saya masih hari ini masih bertanya-tanya kuas bulu babi itu. Kalau kuas dari bulu babi saya menyangsikannya, tapi kalau kuas yang diolah dari apa? Dari zat atau apakah dari babi, mungkin. Karena kalau kita katakan kuas dari bulu babi, setahu kita ini babi tak banyak bulunya, pendek lagi, kan aneh rasanya. Nggak tahulah ya, babi yang di Cina sana gondrong kali. Ya kan tidak ada tuh. Sementara ukuran kuas itu cukup panjang. Ini yang menjadi sanksi saya. Tapi kalau ada unsur-unsur babi, mungkin. Tapi kalau ini kuas bulu babi, ini perlu dipertanyakan juga. Saya pernah katakan di majelis itu, bisa jadi ada orang mengungkapkan itu ada unsur bisnisnya. Karena kuas hitam merasa tak laku, ini kuas ini, jadi disebarkannya lah. Itu bisa jadi ya. Kadang-kadang mohon maaf, orang itu kadang-kadang untuk bisnis itu agama pun dimainkan ya. Nah, ini tak halal, kadang-kadang ada tuh, sehingga orang takut beli. Ternyata ada produk lain yang masuk, bisa juga. Dan itu di dalam kehidupan kita sering kali itu. Maka sebelumnya diteliti. Saya orang tidak komen sama sekali, karena secara logika ya. Tapi kalau dikatakan ini ada unsur babinya yang dipakai, entah sebagai penguat bulu, kan bisa jadi. Tapi kalau dikatakan minyak bulu babi, nah itu saya agak sanksi. Karena selama seumur hidup saya, yang namanya babi ini
hampir tak berbulu. Nak usahakan dia nak panjang, bulunya hampir tak berbulu. Agak-agak bingung juga saya. Wallahu alam. Kalau memang iya dari bulu babi itu tak usah ini jelas haram. Tapi permasalahan, benarkah kuas yang selama ini kalau memang dikatakan dari bulu ya, tapi kalau dari unsur babi atau dari unsur bulu babi, bukan kuasnya yang bulu babi, tapi unsur dari bulu babi ada yang dimasukkan tahap, kan bisa jadi. Kayak ini, orang kalau mau pergi haji itu suntik apa tuh? Vaksin ya, vaksin meningitis tuh. Itu kan ada unsur babi. Ya kan? Iya, ada unsur babinya. Dan itu dijawab oleh para ulama. Karena dianggap ini adalah salah satu di antara darurat, maka diperbolehkan. Karena belum ada yang menggantikan unsur babi ini. Tapi kalau suatu saat ditemukan ternyata, paham, lemaknya kambing itu ternyata bisa, maka haram kembali. Jadi dia kehalalan tidak permanen itu karena darurat saja. Nah, itu ada unsurnya. Entah zat apanya diambil. Nah, ini salah satu di antaranya. Ada kembali sini. Wa sya'rul ma'kul. Jadi untuk hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka bulunya pun sama. Yang terlepas dari anggota badannya najis hukumnya. Wasufuhu warishuhu, sebenarnya sama. Jadi kalau bahasa kita ini bulu, kita ini bingung juga antara bulu ayam dengan bulu. Kalau kita lebih kepada rambut, bahkan bulu juga ya, bulu betis gitu. Tidak ada orang bilang rambut betis, bulu juga. Bahasa Arabnya beda-beda. Kalau sya'r yang kita sebut dengan rambut, kalau rish itu bulu khusus untuk unggas, disebutnya rishun. Seperti bebek, ayam, burung, maka bulu-bulu mereka itu rish bahasa Arabnya. Kalau kita pukul kata bulu, tinggal ditambah sedikit saja. Bulu apa? Bulu ayam. Nah, kalau ditambah depannya berubah lagi, ikan bulu ayam. Ada? Ada. Wasufuhu, suf. Ini juga bulu, tapi khusus untuk domba. Jadi kalau untuk yang jenis unggas pakai bahasa Arabnya rish. Kalau suf itu untuk domba, kambing, bulunya bahasa Arabnya suf. Wawabaruhu, wabar ini apa dikatakan? Sama juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bahasa kita ya bulu semua. Hanya di sini didetailkan sama beliau karena dalam bahasa Arab punya istilah sendiri. Bulu untuk unggas sendiri, bulu untuk yang jenis sapi, kambing ini disebut dengan sya'ar. Kalau kambing suf. Jadi memang agak berbeda-beda dalam bahasa Arab. Itu luasnya bahasa Arab. Sementara ketika diterjemahkan ke kita sama. Tak tahu di terjemahan kita ini apa? Bulu semua. Bulu kambing, bulu domba gitu ya. Memang betul. Itu sama. Sama semuanya. Wawabaruhu, wabar. Maka hukumnya fatahiratun. Maka hukumnya suci. Jadi suci semua. Bulu kambing, bulu bebek, bulu domba, sapi, kerbau, secara secara hukum dia tahir, suci, tak najis. Andai kata kita bawa dalam sholat bulu ayam, atau mungkin yang biasanya kan ada tuh bulu yang bulu tangkis itu, ada. Yang dulunya memang dari bulu, sekarang sudah buatan sudah, bukan bulu lagi. Karena bebek pun dah payah. Fatahirat. Wala yathuru syai'un minan najasat. Titik, sudah selesai pembahasan dari situ. Jadi untuk jenis bulu dari hewan yang dimakan dagingnya maka statusnya tahirat. Bahkan ada juga pengecualian lain yang di sini tidak disebutkan. Apa itu?
Tapi dia istilahnya bukan tidak najis, tapi dia disebut tetap najis tapi ma'fu. Beda ya. Kalau ini memang zatnya memang suci. Ada sesuatu yang dia najis status hukumnya, tapi dalam beberapa keadaan tidak membuat kita najis ketika bersentuhan dengan sesuatu tadi. Kenapa? Karena bisa jadi darurat atau ada pengecualian khusus. Di antaranya bulu kucing. Kucing boleh dimakan? Enggak, berarti bulunya najis. Tapi kalau seandainya terjadi, atau pakaian kita, mukennah kita, atau bahkan mungkin sejadah kita, yang kucing tidur di situ, bagaimana? Dima'fu. Jadi kalimat dima'fu itu beda. Kalau dima'fu itu artinya status dia, zatnya tetap najis. Hanya syariat memberikan kelonggaran dengan istilah dimaafkan. Dan standar dimaafkan ini karena ada beberapa hal. Bisa jadi ada pengecualian dari hadis Nabi. Sebagaimana khususnya terkait dengan kucing, karena pernah ditanyakan sahabat, bagaimana dengan hirrah atau kucing? Kata Rasulullah, innaha minat tawafina bainakum. Kucing itu, kata Nabi, termasuk pengecualian. Kenapa? Karena kucing ini adalah hewan yang tawaf. Tahu tawaf? Keliling, mutar, ada sama kita. Tapi sedapat mungkin yang bisa kita kebaskan, kita kebaskan. Nah, kebaskan. Tapi andai kata kemudian terjadi gitu, maka dimaafkan. Ma'fu namanya. Ya. Tapi kalau yang tadi itu bulu dari hewan yang dimakan, memang zatnya dia suci. Bukan karena dilonggarkan oleh syariat, enggak, memang suci dia. Itu diantara pengecualian yang ada. Kemudian selanjutnya, wala yathur syai'un minan najasat, dan tidak menjadi suci sesuatu atau dari bagian najis illa salah satu asya, kecuali ada 3. Sesuatu yang najis tak akan menjadi suci karena sifatnya zat. Beda kan mutanajis dengan najis. Saya sering kali ingatkan ini. Yang bisa kita sucikan itu mutanajis. Baju kita suci kena air kencing. Maka walaupun dalam bahasa kita Melayu najis sebenarnya salah. Yang tepat itu mutanajis. Haram. Nah, hanya memang dah kadung bahasa kita begitu dan orang memahami itu. Nah, baju kita, songkok kita atau celana kita kena air kencing. Apa hukumnya? Kita sebut najis langsung. Sebenarnya bukan najis, tapi mutanajis. Sesuatu yang terkena najis namanya mutanajis. Kalau najis itu zatnya, air kencingnya, itu najis. Kenapa? Zatnya. Tapi kalau ada barang lain yang terkena najis itu namanya mutanajis. Paham ya? Nah, di sini wala yathuru syai'un minan najasat, dan tidak menjadi suci sesuatu dari najis. Tidak akan pernah menjadi suci sesuatu najis kecuali 3. Ada pengecualian juga ternyata. Bahwa najis itu tidak bisa menjadi suci. Namun ada di antaranya 3. Illa salah satu asya, kecuali 3. Nih, ingat. Selain 3 ini, maka najis tidak ada jalan untuk menjadi suci. Air kencing nak diolah orang bikin masuk saringan jernih, kalah aqua, tetap statusnya air kencing. Najis, tidak bisa. Yang bisa cuma 3. Apa? Yang pertama, al-khamru ma'a ina'iha. Al-khamru yaitu khamr. Ini sebenarnya ngulang ini, karena dulu pernah saya bahas kalau tidak salah sampai melewati ini, karena jamaah kita kemudian ramai, baru kemudian kita ulangi. Nah, oke, sebenarnya ini pengulangan. Yang pertama al-khamru, khamr. Nah, ini sering kali saya jelaskan biar orang tidak saya paham. Karena kalau dilihat di terjemahannya, apa di terjemahan? Iya, terus
Khamar berserta wadahnya. Terus khamar dan wadahnya jika ada, jika enggak. Nah, jika berubah menjadi cuka, khamar dan wadahnya. Nah, ini kalau tidak dijelaskan, orang beranggapan bahwa khamar itu, paham, bisa disucikan. Memang betul, tapi yang dimaksud khamar di sini bukan khamar dalam pengertian umum kita. Bir bintang itu orang bilangnya khamar, apalagi vodka, apa namanya itu? Khamar orang nyebutnya kan? Khamar yang dimaksud di sini khamar yang terbuat dari perahan anggur atau kurma. Orang dulu tidak seperti sekarang. Orang dulu kalau ingin khamar, maka di antara bahan yang mereka pergunakan untuk menghasilkan khamar tersebut, mereka buat dari anggur dan kurma. Diperah dulu sama mereka, apakah itu anggur atau kurma, nanti ditaruh di dalam tong, ditutup rapat-rapat, nanti istilahnya fermentasi. Nanti dalam kurun berapa minggu itu akan terjadi perubahan hasil dari fermentasi tersebut. Nah, sampai pada titik yang mereka pahami atau ahlinya, maka mereka buka, maka nanti akan dihasilkan yang disebut dengan khamar, yang kalau diminum mabuk. Ini dah kerjaan orang Arab jahiliyah dulu. Sudah buat. Kalau di tempat kita mungkin tak pakai koma, karena memang koma payah. Hari ini saja koma itu bawa agak nyaman dapatkan ya. Kalau dulu kan payah. Dulu kita mungkin untuk yang di daerah ulu sana dia pakai ketan tuh. Ketan entah dibuatnya tapai apa, disimpannya berapa bulan, kemudian mereka anggap khamar. Nah, khamar yang dimaksud di sini bisa menjadi suci dengan syarat idza takhallalat, idza sara khallan kali. Bentar ya. Al-khamru idza sarat khallan binafsiha. Jadi itu yang dimaksud khamar. Adapun khamar yang sekarang ini, yang sudah dibuat oleh pabrik ini, pertama, khamar ini tak akan menjadi suci. Kenapa? Karena khamar ini tidak mungkin jadi cuka. Mau simpan berapa puluh tahun pun tak mungkin berubah jadi cuka. Khamar yang di sini yang bisa menjadi cuka itu hanya khamar yang memang yang terbuat dari perahan anggur dan kurma. Jadi orang dulu itu kalau nak bikin cuka kan halal. Bahkan salah satu di antara lauk, bahasa kita lauk, yang kesukaan Nabi itu adalah khal, cuka. Jadi Nabi memang suka cuka. Makanan, walaupun bukan boleh dikatakan makanan favorit Nabi, cuka. Kalau kita kan palingan jarang-jarang. Yang agak mungkin lebih dominan makai atau mengkonsumsi ini mungkin orang Palembang. Empek-empek mereka itu pakai cuko. Mereka sebutnya cuko, pakai cuka. Itu cuka itu sudah makanan orang dulu. Zaman sebelum Nabi pun mereka sudah mengkonsumsi cuka. Dan mereka untuk memperoleh atau mendapatkan cuka yang bagian dari makanan mereka, lauk mereka jadikan lauk, ini memang prosesnya harus melalui khamar. Kalau hari ini kan enggak, pabrik cuka sendiri, pabrik khamar sendiri. Nah, orang dulu dengan keterbatasan teknologi yang ada, tapi mereka sebenarnya sudah hebat, alatnya saja belum secanggih kita. Sehingga mereka bisa membuat cuka, tapi jalannya harus buat khamar dulu. Kenapa gini caranya? Ini katakanlah ini tong nih. Saya kemudian cuka, saya perah anggur atau kurma, kemudian saya masukkan ke yang dalam ini, kemudian ditutup dalam sekian waktu lama, itu anggur
hasil fermentasinya akan menghasilkan buih gas. Kalau tadi saya masukkan anggurnya separuh dari tong ini, maka nanti di saat fermentasinya nanti dia akan naik sampai mentok ketutupnya, busanya, buihnya sampai mentok. Nah, di saat mentok kalau dibuka itu khamr, karena sedang bergejolaknya dia punya fermentasi ini. Tapi kalau dibiarkan, paham, dibiarkan nanti mereda, turun kembali ke asal. Nah, di saat dia memuncak sampai ke tutup ini, kalau dibuka kan khamr. Apa hukumnya? Najis. Najis hukum khamrnya. Kalau mengkonsumsinya haram. Hukum khamrnya itu sendiri najis. Tapi kalau dibiarkan tidak dibuka, itu kata ulama nanti dia akan turun kembali, gasnya hilang, sehingga busanya pun nanti akan kembali. Setelah dia kembali asal, habis sudah busanya, buihnya, fermentasinya sudah habis. Di saat dia kembali normal seperti asal, maka di saat itu menjadi cuka. Ketika jadi cuka, yang sebelumnya khamr itu halal. Bahkan kata ulama, saat tempat-tempat ini dihukumi suci. Makanya al-khamru wa inaiha, khamar dan bejananya dihukumi suci. Kapan? Idza sarat khallan, di saat dia menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Artinya proses menjadi cuka itu alami, bukan karena dicampur obat. Sehingga sebelumnya khamr dicampakkannya apakah bumbu atau apa sehingga jadi menjadi cuka. Tapi proses menjadi cukanya dibantu dengan barang lain tadi, seperti garam apa, itu tidak boleh. Walaupun dia jadi cuka, kata ulama, tetap dihukumi najis. Tapi kalau dia alami alias sendirinya, yang tadi jadi khamr kemudian mereda, hilang buihnya, hilang busanya, kemudian menjadi cuka, di saat itu dihukumi halal, tahir. Nah, jadi khamr, satu-satunya khamr yang bisa menjadi halal adalah khamr yang menjadi cuka dengan sendirinya. Tapi garis bawahi, yang dimaksud dengan khamr bukan khamr yang hari ini, karena khamr hari ini sampai kapanpun tidak pernah menjadi cuka. Nah, karena memang orang dulu begitu. Makanya ada khamr muhtaram. Di kitab-kitab fikih itu ada khamr muhtaram. Kalau kita terjemahkan khamr yang terhormat. Macam mana bisa khamr terhormat? Yang namanya khamr itu tetap tak terhormat kan? Ternyata ada. Apa gambaran khamr yang muhtaram atau khamr yang terhormat? Yaitu khamr yang dibuat tapi tujuannya bukan untuk khamr, tapi untuk cuka. Karena untuk memperoleh cuka itu harus melewati proses khamr. Saya bertujuan membuat cuka, kan pasti melewati proses khamr. Loh, apa tidak diharamkan saya? Tidak, karena ini khamr terhormat. Kenapa terhormat? Karena tujuannya bukan untuk khamr, tujuannya untuk cuka. Karena untuk menghasilkan cuka, mau tidak mau harus melewati proses khamr ketika itu. Maka proses khamr ini dikatakan terhormat. Itu yang disebut khamr muhtaram. Kalau orang tanya, Ustaz, apa gambaran khamr muhtaram? Bingung orang, khamr mana ada? Pasti orang jawab begitu. Mana ada khamr terhormat? Di mana-mana khamr itu tak terhormat. Tidak ada. Di kitab bahkan dijelaskan al-khamrul muhtaram. Ya itu tadi. Nah, hari ini kan mungkin tidak bisa kita bayangkan, karena hari ini untuk proses mendapatkan cuka orang tidak perlu buat khamr. Masukkan bahannya keluar cuka, masukkan bahannya keluar khamr. Lah orang dulu tidak ada jalan lain. Kalau nak bikin cuka, satu-satunya cara itulah dia. Makanya ulama mengatakan bahwa di antara benda najis yang kemudian bisa menjadi suci
Apa itu? Khamr. Apakah khamr itu? Khamr itu adalah hasil dari perahan anggur dan kurma. Nah, kapan? Kalau nanti dia sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, ya, nah, ini tidak mungkin terbayang orang hari ini. Kalau tidak digambarkan apa yang dimaksud dengan khamr, orang tidak bisa. Kalau tak percaya, cobalah. Bagaimana gambaran khamr bisa jadi cuka? Yang sulit. Saya dulu tidak pernah terbayang. Karena pertama, kita bukan orang Arab. Saya dapat penjelasan ini dari orang Arab. Dari guru saya. Dulu saya belajar ini, baca ini. Cuman saya memahami bingung. Kok bisa ya? Khamr bisa jadi cuka. Macam mana? Karena tidak bisa. Kenapa? Pertama, kita tak pernah melihat. Yang kedua, ada informasi yang menyampaikan kita kepada ini. Nah, informasi yang akurat tentunya dari orang Arab yang memang mereka, orang-orang mereka terdahulu, proses membuat ini paham. Nah, kita lebih bingung menyampaikannya. Nah, ini diantaranya al-khamru idza sarat khallan. Nah, di situ palingan disebutkan di terjemahan itu adalah khamr apabila khamr dan bejananya apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Itu terjemahan mesti begitu. Nah, tapi kan terjemahan ini tak memberikan penjelasan detail buat kita. Karena yang di otak kita hari ini khamr adalah khamr yaitu tadi bir bintang, vodka, apalagi yang sejenis-jenisnya lah itu, yang botol-botol mahal itu, palingan itu lah. Kita macam mana mikirkan bisa ke jadi cuka? Kalau ditanya orang begitu, tidak bisa kita jawabnya, karena memang tidak mungkin bisa. Tapi kok di kitab dinyatakan seperti itu? Oh, berarti kitab ini tidak sesuai dengan fakta kita. Iya, dengan fakta hari ini tidak. Tapi kalau khamr yang dimaksud bukan khamr vodka, bukan bir bintang, tapi khamr yang terbuat dari perahan anggur dan kurma, yang orang dulu kalau ingin membuat cuka harus melewati proses khamr, maka itu mungkin. Kenapa mungkin? Itu sudah dilakukan oleh mereka. Ya, tidak bisa. Jadi jangan pernah dibayangkan bahwa khamr hari ini, oh bisa ternyata ya, kita buat cuka ya dia. Nanti ada orang beli khamr, beli cuka, gabung dua. Apa kata orang? Cuka halal. Kenapa? Di kitab Mukaddimah dijelaskan al-khamru wa ina'uha, itu rusak nanti. Itu khamr yang dimaksud, ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selesai tiga ini selesai. Yang kedua, benda najis yang bisa menjadi suci. Wal jildu al mutanajjis bil maut. Ini di kitab ini dijelaskan gini. Kalau kita lihat di kitab Safinah atau bahkan di Fathul Qarib atau umumnya di kitab-kitab fikih, dia kalimatnya bukan seperti ini, tapi wal jildul mayyitah idza dubira, yaitu kulit bangkai. Kalau saya sebutkan bangkai sudah difahami. Apa itu? Hewan yang dimakan dagingnya tapi tak dipotong secara syar'i, atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, matinya bangkai. Paham ya? Selain anjing dan babi atau peranaan dari keduanya. Jadi status bangkai itu. Nah, itu tapi di kitab ini dengan kalimat yang lain tapi maksud sama. Apa itu? Wal jildu. Jildu, kulit. Al mutanajjis, kulit yang mutanajjis. Bil maut, dengan kematiannya. Ada sapi halal memang, tapi dia tidak dipotong secara syar'i, mati modar. Apa hukumnya? Najis, tak boleh dimakan. Wah, tapi syariat memperbolehkan bagi kita untuk memanfaatkan bagian tubuhnya, yang dalam hal ini adalah kulit. Kulit yang statusnya najis dengan matinya dia, tidak dipotong, bisa kita sucikan. Ada sapi ketabrak, mati modar, tak sempat dipotong, dagingnya tak boleh dimakan. Kenapa? Najis, karena statusnya bangkai.
Tapi kita boleh mempergunakan kulitnya. Eman kata orang, bagus kulitnya, kita bersihkan. Entah dibuat kerupuk rambak ke, entah dibuat beduk ke, entah dibuat tal ke, banyak manfaatnya. Paham? Bagaimana caranya? Idza dubira wa yathuru, dan menjadi suci, bidabri, dengan didabr atau disamak. Nyamak kulit, pernah dengar nyamak kulit? Pernah dengar ya dulu, walaupun tak lihat tak apa. Pernah dengar menyamak kulit, kan ada istilah. Karena kalimat menyamak ini pun walaupun bahasa ini tidak asing, tapi kadang-kadang kita mikir apa nyamak itu ya. Tapi kalimat ini tidak asing, karena orang kata menyamak kulit. Zahiruhu wa batinuhu. Jadi menjadi suci dengan cara jadi kulit dari bangkai, dari hewan yang dimakan dagingnya. Ketika dia mati modar, maka kulitnya bisa kita sucikan. Walaupun statusnya najis, bisa kita sucikan. Ini khusus kulit ini. Dengan cara apa? Wayathuru bidabri, disucikan dengan cara didabr. Dabr itu istilah atau kata lainnya naz'ul fudalat, kata ulama, yaitu menyopot atau merontokkan atau membersihkan al-fudalat. Fudalat itu artinya lemak-lemak, daging-daging yang menempel di kulit. Kita kalau ngulit kambing, biasanya ada bagian dari lemaknya yang nempel, atau bahkan dagingnya kalau orang tak pandai itu, dagingnya. Nah, menghilangkan itu atau membersihkan itu dikategorikan atau disebut dengan menyamak. Hanya ada syarat lain. Wah, kalau itu kan cara menyamaknya. Nah, ulama mengatakan penyamakan kulit yang bisa menjadi suci, syaratnya harus dengan syai'un lazzar, sesuatu yang pedar. Saya sering sebutkan pedar. Tahu pedar kan? Pedar dengan pedas beda. Cabai kalau kita gigit pedas. Daun sirih kalau kita kunyah pedal. Tidak ada nenek-nenek bilang pedas. Daun sirih tidak ada. Pedal. Ini bahasa Melayu kita. Tidak tahu bahasa Indonesia apakah pedar juga, tidak tahu saya. Nah, disyaratkan penyamakan tadi, cara menghilangkan daripada lemak atau daging yang menempel di daging tersebut, itu dengan sesuatu yang memiliki kadar sifat lazar atau pedar. Terserah mau pakai kulit, mau pakai daun sirih boleh, mau pakai apa lagi, pokoknya yang ada zat itunya. Mungkin sahang ya, karena daun sahang itu kalau tidak salah ada sifat lazarnya. Tahu sahang? Sahangnya tahu, daunnya tahu. Orang Pontianak tak tahu daun sahang, luar biasa. Sama persis, mirip hampir walaupun tak persis betul dengan daun sirih. Nah, itu makanya orang-orang dulu kalau dia ngulitik sapi, kambing, biasanya pakai daun sirih kan, di puntal-puntalnya dimasukkan, dan lebih mudah. Memang sifat lazar atau yang saya bahasakan pedar itu lebih cepat merontokkan daripada lemak. Makanya orang biasanya ditaruhnya, digosok-gosoknya, dimasukkan di celah kulit itu, daun sirih, pakai tangan saja, tidak perlu pakai pisau. Ini orang-orang ahli ada, paham? Orang pakai pisau, dia tidak pakai gini saja. Daun sirih tapi dimasukkannya. Kenapa? Sifat lazar atau pedar, bahasa saya tadi, itu mempercepat rontoknya atau terpisahnya lemak dan daging di kulit. Nah, itu diantaranya. Nah, cara itu disebutlah dengan mendabar, dalam bahasa kita menyamak kulit. Jadi kalau ada sapi mati, pinta, kalau kita ini untuk apa? Modal ni, tak apa, faham? Kulitnya najis, ya, mau saya bersihkan. Ngapa pula? Bisa dibersihkan dengan cara didabak atau disamak. Paham ya? Bangkai yang dimaksud ini bangkai selain anjing dan babi. Dan kalimat suci ini bukan harus dimakan, itu bab lain lagi. Ini bab sucinya.
Karena ada sesuatu yang suci tapi tak boleh dimakan. Ekstasi itu suci, makan haram. Ekstasi itu, yang pil itu, ekstasi kah? Itu suci. Andai kata saya bawa dalam sholat 2-3 tablet, sah sholat saya. Makan, mabuk, haram. Itu tadi, tidak semua kalimat suci. Makanya biasanya istilah kalau untuk makan dia tidak pakai suci, dia halal. Suci itu tidak identik dengan urusan makan atau kebolehan dimakan. Maka yang dipakai adalah kalimat suci. Saya tak pakai kalimat halal. Kenapa? Ada sesuatu yang suci yang tak boleh dimakan. Contohnya sudah saya berikan tadi di antaranya. Tak boleh. Nah, ini suci. Makanya saya gini, ada orang kaligrafi, dulu ada kaligrafi. Kaligrafi yang kayak gini ini yang terbuat sering, yang terbuat dari kulit harimau. Walaupun sekarang udah dilarang. Kalaupun ada itu palingan replika ya saja. Ada kulit, memang betul-betul kulit harimau. Kemudian dicabutnya bulu di tengah itu, jadi tinggal kulit saja, tapi di pinggir-pinggir masih ada bulunya. Buat tulisnya kaligrafi. Kan orang biasa bertanya begini, kaligrafi apalagi ayat, tidak boleh. Ayat Al-Quran tidak boleh dan haram hukumnya ditulis di atas benda yang najis. Pertanyaannya, kulit harimau kan termasuk hewan yang tak boleh dimakan dagingnya. Artinya status kulitnya najis. Tapi kalau dah dibersihkan, disamak, suci. Maka boleh ditulis kaligrafi. Kenapa? Udah suci. Harimaunya memang tak boleh dimakan, kulitnya bisa disucikan. Pakai ada orang kaligrafi itu tak jadi masalah. Kaligrafi kulit harimau. Kalau dia tidak disamak maka haram hukumnya. Haram hukumnya meletakkan atau menulis ayat Al-Quran pada sesuatu yang dihukumi najis. Tak boleh. Saunan untuk menjaga daripada kemuliaan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tapi kok ada Ustaz? Itu dah disama. Husnuzon disama. Paham ya? Itu bisa kita sucikan. Dengan cara apa? Didabak tadi itu. Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masih ihtimal. Ihtimal itu artinya hukumnya sebagian ulama mempermasalahkan ini. Kalimat mempermasalahkan artinya melihat kepada bahasan terkait dengan yang ketiga ini. Coba dilihat. Yang ketiga, yang terakhir, wa ma sara hayawanan. Sesuatu yang menjadi hewan. Sesuatu, kalau diterjemahan apa? Sesuatu yang berubah menjadi hewan lain. Ada lainnya ya. Itu tukang edit ya tuh. Sesuatu yang menjadi wa ma sara hayawanan artinya bangkai atau bangkai yang kemudian hewan yang hidup dari bangkai. Bangkai najis. Ini kan bab yang kita bahas ini kan benda najis yang bisa menjadi suci. Jadi kalimat wa ma sara hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan, kalimat sesuatu ini arti najis. Karena yang sedang kita bahas ini adalah najis yang bisa disucikan. Sekarang ada bangkai daging. Bangkai. Paham? Najis, najis. Sapi ditabrak hewan, ditabrak motor tabrak ini, pokoknya matilah, tidak sempat dipotong. Statusnya bangkai. Apa hukumnya? Najis. Lama terjadi pembusuan, muncul ulat. Hidup. Itu yang dimaksud wa ma sara hayawanan.
hewan yang hidup yang muncul dari benda najis. Walaupun di sini tidak disebutkan najisnya, tapi sudah jelas yang dimaksud adalah hewan yang hidup dari benda najis. Bukan segala sesuatu yang jadi hewan, bukan. Nah, karena yang kita bahas judulnya apa? Najis. Najis yang bisa disucikan. Pertama, najis yang pertama khamar. Kapan? Kalau jadi cuka. Najis yang kedua, kulit daripada bangkai, statusnya najis, bisa disucikan, bisa dengan cara didabel, disamak. Nah, yang ketiga, yang mungkin secara terjemahan langsung simpel saja, sesuatu yang menjadi hayawan lain, kan begitu tuh. Nah, sesuatu atau hewan yang muncul atau hidup dari najis. Itu tadi bangkai, muncul ulat, sering kita melihat biasanya dari bangkai muncul ulat. Pertanyaan kita, ulat ini yang hidup dari bangkai najis apa enggak? Bangkainya kan najis. Jadi kalau ada ulat hidup dari najis tersebut, hidup. Nah, tadi kan bangkai mati. Ternyata ada hewan yang hidup dari bangkai, maka status hewan ini dihukumi suci. Nah, sekali lagi bukan untuk dimakan. Suci, artinya kalau kita pegang ulat nih, kalau dia hidup, saya masukkan dalam saku, saya pakai sholat, hidup dia, belum jadi bangkai, hidup. Dan hewan ini tercipta dari bangkai tadi, yang status sebelumnya adalah najis. Bagaimana? Suci. Hanya ulama terkait dengan yang ketiga ini memberikan pembahasan. Iya, kata ulama, kalau memang terbukti bahwa ulat atau ada hewan yang hidup munculnya dari najis dan memang secara alami dia hidup dari najis tersebut, oke, bisa kita katakan itu suci. Tapi kalau seandainya hewan tadi hidup tapi ternyata hidupnya bukan murni dari bangkai, tapi numpang hidup saja di bangkai, contoh lalar berak bisa jadi itu proses jadi ulat itu dari kotoran lalat yang cuma numpang di daging tadi. Makan daging kekenyangan terberak dia. Dari hasil itu kemudian muncul. Nah, ini kata ulama, kalau seandainya bukan murni, bukan hidup dari bangkai, tapi hidup di bangkai, beda. Hidup dari bangkai dengan hidup di bangkai. Kalau hidup dari bangkai artinya proses ulat ini memang tercipta, entah bagaimana prosesnya, Allah punya kuasa, dari bangkai. Tapi kalau ada hewan yang hidup di bangkai alias numpang hidup, ini tidak bisa dikatakan suci, kata ulama. Saya agak bingung-bingung sedikit. Jadi kalau ada ulat muncul dari daging yang busuk, belatung kita sebut itu belatungnya suci. Kalau memang belatung itu terbukti hidupnya dari bangkai tadi, alami. Tapi kalau numpang hidup, ini kita ulama dipertanyakan. Karena yang kita tahu biasanya numpang hidup. Dari mana? Bisa jadi munculnya dari bakteri. Bakteri parasit yang disemprotkan pantat lalar dan sebagainya. Karena rata-rata biasanya munculnya ulat itu biasa setelah lama dikerumuni langau bahasa kita. Kenal dengan langau? Mati dah tua. Belangau gitu kan? Itu dari situ kadang-kadang tak lama muncul tuh ulat-ulat kecil bahasa putih itu. Itu bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa ulat tersebut bukan muncul, bukan hidup dari bangkai, tapi hanya numpang hidup di bangkai. Maka ulama mengatakan tak bisa kita katakan suci dalam hal ini. Tapi kalau kita kembalikan kepada kitab ini, kita husnudon saja. Kalau memang terbukti dia adalah hewan yang hidup dari bangkai, maka kita hukumi suci. 3 ini saja. Tidak ada benda najis yang bisa disucikan kecuali 3 biji ini. Tidak ada. Tidak ada, cuman 3 ini saja.
Nah itu bahasan kita yang terakhir. Pas kebetulan akhir itu wa masara hayawanan. Faslun idza tanajjasa. Berarti minggu depan insyaallah kita sudah mulai memasuki cara menghilangkan najis. Sebelumnya kita kenal dulu najis-najisnya, secara garis besarnya. Kemudian baru kita nanti diajak untuk menghilangkan, karena judul awal kita najis dan cara menghilangkannya. Nah ini nanti baru insya Allah minggu depan kita sudah memasuki bagaimana cara menghilangkan najis. Tapi tetap kita dikenalkan dulu dengan jenis najisnya atau pengelompokannya, baru kemudian disebutkan cara penghilangannya. Insya Allah ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Untuk pertemuan ini saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita buka setelah ini. Baiklah, dari saya kita tutup dulu baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.